Kita ketemu lagi. Ketemu Selamat lagi sore. Pak, selamat sore, Pak sehat Adam, selalu. sehat selalu buat kita semua. Bang Agung gitu. Bang Adam, terima kasih kesempatannya ini. Kita membahas beberapa hal, ada berita baru yang menjadi topik yang diinginkan oleh beberapa netizen yang akan kita bahas sore hari ini. Pada kesempatan ini kita ada di podcast Kopi Pahe, yang mana podcast ini adalah podcast tentang paket-paket hebat yang akan kita selenggarakan atau kita sajikan buat para netizen, membahas apapun yang layak untuk dibahas, untuk menambah wawasan, menambah perbaikan mental kah, atau perbaikan spiritual kah, atau apapun itu kita akan bahas di sini. Itu Pak, Bang, kayak yang kemarin tuh yang kita bahas, lumayan juga komentarnya positif. Ya, Bang Satria Iya, Bang Satria gitu. dengan berbagai macam pro kontranya tentunya. Dari pembahasan kemarin, makanya kita sekarang lanjut lagi nih pembahasan lebih yang berbeda tentunya, bukan lebih tapi yang berbeda, karena ada keinginan dari beberapa netizen, para netizen untuk membahas tentang kasus abang kita, saudara kita, sahabat kita, Bang Mongol stres. Jadi Bang Mongol stres ini, kami mendapat berita bahwa situasinya sedang menghadapi keadaan yang berduka, yang mana beliau memberikan pinjaman, diduga memberikan pinjaman kepada bukan pinjaman Bang, apa itu? Jaminan. Oke, jaminan. Iya. Jadi orang itu membeli jaminan ke Bang Mongol. Oh, dengan memberikan jaminan itu, oke, berarti kan pinjaman bentuknya. Jadi intinya Bang Mongol memberikan pinjaman dengan jaminan. Oh, jadi yang katanya saat ini ada oknum gubernur yang ditahan oleh KPK atau tertangkap oleh KPK, yang mana diduga Bang Mongol itu meminjamkan uangnya dengan jaminan dari oknum gubernur ini tadi. Tapi saya tanda tanya besar Bang. Emang Bang Mongol itu kenal sama calon gubernur itu? Pasti ada orang ketiga Bang. Nah, itu ada dia perantaranya Bang. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak pernah tahu siapa dia. Apa tujuan Bang Mongol mempercayakan pinjaman uang ini kepada gubernur, ya kan? Pasti tentunya netizen akan mempunyai pandangan yang berbeda, ya kan? Termasuk kita. Kalau saya pribadi itu menganggap bahwa Bang Mongol meminjamkan uangnya tentunya akan ada nilai tambah buat dia, keuntungan buat dia. Tentunya seperti itu. Nilai keuntungannya, pertimbangannya apa, saya juga nggak bisa menyampaikan kan gitu, karena itu hanya asumsi. Namun ada beberapa hal yang harus kita bahas nih Bang, yang kita harus bicarakan. Dari sisi apa? Dia menyampaikan keikhlasan. Ketika uang yang dia pinjamkan dengan nilai hingga 53 miliar rupiah. Dari hasil jerih payah beliau, Bang Mongol stres dari menjadi artis di awal hingga sekarang, yang infonya saya dengar sisa uang di tabungan dia itu 312 juta rupiah. Bayangkan saja. Tapi dia sempat juga dia mengurungkan diri di kamar 4 hari Bang. Setelah dia berlibur ke Jepang, baru ada keputusan dari dia, bener apa enggaknya saya kurang tahu. Dia mengikhlaskan uang itu. Daripada dia stres Bang, kalau menurut saya uang bisa dicari, kalau dia stres bisa seumur hidup. Iya kan? Sakit iya. Cepet mati bisa. Nggak bisa cari duit. Ya, jadi intinya yang menjadi sorotan saya saat ini, keikhlasan beliau. Yang mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya pribadi. Buat semua orang Bang. Dan mudah-mudahan bisa diambil oleh semua orang. Yang mana bahwa setiap langkah yang diambil
dengan maksud dan tujuan yang semulanya baik dan ternyata hasil yang didapatkan tidak baik, Iya. itu masuk ke level target yang tidak tercapai, mengakibatkan apa coba? Depresi, kekecewaan. Kenapa? Yang semula keinginan dia untuk mendapatkan mengeluarkan uang tersebut, yang semula targetnya adalah nilai-nilai positif buat diri dia, ternyata berbalik situasi dan keadaannya, bahkan menuju ke arah kerugian. Nah, namun kalau saya lihat nih ya, Bang Mongol ini menuju ke level yang namanya keikhlasan, itu yang harus kita sorot. Gitu. Itu berat, Bang. Nggak semua manusia bisa, Bang. Dari hati kecil dia itu nantinya. Yang ini. Itu nggak gampang, Bang. Bagaimanapun nggak gampang dia untuk mengikhlaskan itu tuh nggak gampang dia. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya, dan dia banyak berguru juga sama orang. Dia tanya sebab akibatnya, kalau saya begini gimana, kalau saya begini gimana. Dia bukan dia sendiri, Bang. Nah, nanti setelah dia tanya banyak orang, dia renungkan sendiri, dia ambil keputusan sendiri, Bang. Iya. Sehingga mungkin keputusan dari beliau, Bang Mongol Stress, itu menganggap bahwa memberikan statement ya, bahwa saya mengikhlaskan. Dan saya tidak akan memperkarakan permasalahan ini lagi. Itu nilai keikhlasan yang luar biasa itu, saya menganggap mencoba mencari dari sudut pandang saya pribadi, orang yang bisa mencapai level titik keikhlasan seperti Bang Mongol, harapan saya benar dan nyata, adalah orang yang bisa menganggap bahwa apa yang terjadi, yang Tuhan sudah tentukan, yang sudah tetapkan, itu bagian dari penyelamat hidup dia. Benar itu, Bang. Ketika dia menjadi penyelamat keputusan yang Tuhan sudah tentukan itu menjadi penyelamat hidup dia, dia akan berpikir bahwa yang semula itu negatif menjadi sesuatu yang positif buat hidup dia, sehingga dia bisa memperbaiki kehidupan dia ke depan, kan gitu, Bang. Bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali. Cuman ada juga, Bang, yang berpikir nih netizen, wah nggak bisa begitu. Ngomong ikhlas sih gampang, tapi kan dia harus lihat dong, perjuangan mendapatkan uang itu kan nggak gampang gitu loh. Sekian puluh miliar dari sekian tahun, banyak tuh berpikir seperti itu. Nah, menurut Bang Adam gimana tuh kalau ada netizen berpandangan seperti itu? Ya, kalau netizen punya pandangan seperti itu, karena dia tidak ngalamin. Kalau Bang Mongol dia ngalamin, Bang. Kan tadi seperti saya ngomong, dia banyak bertanya, banyak tukar pikiran. Ini gimana kalau saya begini, akibatnya gimana? Itu mungkin dia ketemu satu titik, Bang. Ya mungkin Allah juga yang menentukan, Bang. Akhirnya ya udahlah, saya ikhlasin aja deh. Saya bisa cari lagi yang namanya uang. Nah, sekarang pandangan netizen nih, Bang, yang intinya tentunya tidak bisa menerima, kan gitu. Atau paling tidak bukan tidak bisa menerima, harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh Bang Mongol sehingga yang target dia itu untuk mengupayakan hartanya itu untuk kembali bisa tercapai gitu kan, Bang. Tapi kan ini kan udah menyangkut sama pemerintahan, Bang. Ya, biarpun ada hitam di atas putih di notaris buat perjanjian maupun di pengacara, itu pasti kalah, Bang. Nggak bisa. Karena sertifikat itu kan udah benar dia pakai notaris buat perjanjian antara Bang Mongol sama gubernur ini. Tapi karena ini menyangkut hukum kalah, Bang. Oh iya. Karena pertimbangan itu ya. Iya. Jadi biarpun pakai pengacara nggak bakal menang, Bang. Soalnya aset ini disita. Iya. Aset ini disita sehingga Bang Mongol berpikiran bahwa tidak mungkin dengan menggunakan upaya hukum. Apa mungkin Bang Mongol ada kekhawatiran juga ketika ini diupayakan malah merembet ke bisa juga, Bang, masalah hukum kalau iya, bisa juga.
Mungkin dia juga nantinya kalau di KPK dia jadi saksi Iya. gitu loh. Karena kan mungkin sertifikat itu atas nama dia semua, nama si gubernur ini gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi dia mau nggak mau nantinya Bang Mongol tuh jadi saksi. Cuman yang saya nggak habis pikir, siapa yang kenalin Bang Mongol sama Wagub ini nih? Iya, iya, iya. Terus kemudian apa motivasi beliau memberanikan diri untuk bisa meminjamkan aset dia hampir 80% Iya. kepada oknum gubernur ini kan gitu. Tapi kalau saya lihat untuk Bang Mongol ini bukan cari keuntungan Bang, mungkin dia mau bantu. Cuman kronologisnya Wagub ini dia nggak tahu. Kalau tahu pun dia nggak mau Bang. Perantaranya ini Bang yang ngasih harapan. Berarti ada dua opsi ini. Kalau pandangan saya, opsi pertama pandangan masyarakat umum adalah Bang Mongol melihat sosok calon gubernur yang kemarin yang dia dukung itu secara finansial adalah orang baik. Dengan latar belakang mungkin finansialnya terbatas, hanya memiliki aset bukan bentuk cash flow mungkin gitu ya. Dan dia memiliki background yang baik sehingga dengan misi dan cita-cita dari calon gubernur ini tadi, oknum ini dianggap bahwa ada nilai-nilai mulia tidak untuk pengembangan di jabatan dia tadi untuk masyarakat. Tapi ada opsi yang kedua nih. Ada untuk kepentingan lain nggak kira-kira ngambil keuntungan? Itu kan pandangan ya. Dugaan mereka mempunyai asumsi bahwa Bang Mongol jangan-jangan punya pemikiran bahwa mengambil keuntungan ketika dia nanti menjabat. Ada juga yang berpikir seperti itu kan gitu. Tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan atau pemikiran asumsi masyarakat tentang hal apapun juga, saya hanya berpendapat bahwa gua nih Bang berpikirnya, Bang Mongol jangan stres. Jadilah Bang Mongol stres yang dulu, yang tetap bisa fight, mampu untuk memberikan edukasinya, semangatnya, yang semula beliau menjadi dari orang yang nggak terkenal, tidak terkenal, bukan siapa-siapa, menjadi sosok yang sesuatu yang luar biasa kan begitu. Dan yang saya ambil dari nilai-nilai apa yang Bang Mongol sampaikan tadi adalah biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang artinya biarkanlah orang berkata apapun, yang penting gua tetap jalan kini hidup gua untuk menuju kebaikan. Begitu kan Bang? Iya benar. Iya. Ngopi dulu Bang. Ngopi. Terus kemudian gimana nih sekarang pandangan Bang Adam kaitan dengan mungkin kita akan bertanya kepada para pakar hukum ya, ketika ada transaksi yang sifatnya ini administratif, utang piutang, dan kemudian persidangan misalnya selesai nih, ketok palu dari pihak oknum atau terdakwa ini, tetap bisa nggak mengembalikan itu tadi kan, mengembalikan hutangnya dia berupa aset atau apa untuk mengembalikan hak-haknya Bang Mongol, tentunya begitu kan. Kira-kira ada nggak upaya atau opini hukum yang harus kita bahas gitu loh? Tapi kalau saya lihat selama ini, kalau satu instansi pemerintahan yang seperti ini, kayaknya enggak ada Bang. Disita negara Bang. Nggak mungkin kembali Bang. Nah sekarang kalau seandainya itu kan kita bicara akibat dari perbuatan si oknum gubernur. Iya oknum, ya. Ya kan? Akhirnya asetnya disita atas nama dia semua. Iya. Cuman sekarang kan ada orang juga anak bangsa nih yang dirugikan gitu loh, dengan dia telah mempercayakan dengan meminjamkan
asetnya dia kepada oknum gubernur ini tadi. Terus kemudian bagaimana nih pandangan pemerintah, pandangan hukum maksudnya, bagaimana pandangan hukum terkait pengembalian kewajiban dari oknum gubernur ini kepada pribadi orang gitu loh. Dan ini kan anak negara juga, anak bangsa juga nih yang kehilangan asetnya. Tapi kan sebelumnya pun tidak tahu Bang. Ya. Aset itu dia nggak tahu, dirampas sama negara, mau punya siapa-siapa, tapi kan udah atas nama terdakwa Bang. Jadi nggak mau tahu dia Bang, kalah mau bagaimanapun kalah, salah. Itu pandangan Bang Adam. Iya, pandangan saya. Tapi kalau saya lihat ya selama ini ya seperti itu. Apalagi kalau saya lihat ini kan dia dimiskinkan Bang, hartanya semuanya diambil. Yang oknum gubernur ini ya. Mau gimana dia? Berarti dari kejadian ini poin-poin yang mau kita pertanyakan juga kepada mungkin orang ahli-ahli hukum, aparat hukum yang bisa memberikan pandangannya, bisa memberikan masukannya kepada Bang Mongol agar aset yang semula itu hak dia hilang bisa paling tidak kembali gitu, separuhnya, seperempatnya atau bagaimana, apapun ceritanya itu ada haknya anak bangsa. Benar. Ada bicara tentang hukum di dalamnya. Nah itu kita perlu masukkan, kita perlu pandangan hukum agar tidak terjadi ketika misalnya nih saya minjamin duit ke Bang Adam. Iya. Tiba-tiba karena saya percaya sama Bang Adam untuk keperluannya kebaikan nih, tiba-tiba Bang Adam bermasalah, amit-amit nih, ya kan? Contoh, akhirnya dia nggak bisa mengembalikan uang saya dengan alasan uang yang dipegang yang saya titipkan ke Bang Adam disita sama negara, kan begitu? Iya. Nah itu terus saya harus bagaimana gitu, langkah saya apa gitu kan gitu. Itu susahnya kalau udah berhadapan sama negara. Ya. Dia punya wewenang sendiri. Ya justru itu kita di sini berbicara meminta kepada negara. Kami anak bangsa, kita anak bangsa ini kan bernaungnya di sebuah negara. Tentunya ada hukum yang berlaku di dalamnya. Jangan sampai hukum yang berlaku di negara itu justru malah menimbulkan permasalahan baru buat bangsa, anak bangsa kita. Makanya dari itu pembahasan kita sore hari ini intinya adalah saya salut sama Bang Mongol dengan statementnya dia. Ikhlas. Bicara keikhlasan, nilai-nilai keikhlasan itu yang akan saya banyak belajar dengan Bang Mongol. Dan yang kedua, bagaimana nih solusi, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Bang Mongol untuk bisa dapat mengembalikan hak-haknya dia. Dan itu kita membutuhkan dari para netizen, pandangan, pendapatnya, para ahli hukum, pakar hukum yang berkaitan dengan kasus seperti ini. Saya rasa tapi gini Bang, mudah-mudahan nanti dia mungkin kalau misalnya berjalan sidang ya, dia kan saksi Bang. Mungkin dia bisa juga untuk mengajukan. Ya. Iya kan? Yang jelas dia pakai pengacara juga. Nggak mungkin dia sendiri. Ya, tentunya harus pakai ada saksi kan. Iya. Jadi mudah-mudahan aja kita berdoa. Iya. Ya, jadi ada pandangan dari Bang Adam intinya, ketika nanti dalam persidangan beliau sebagai saksi, di situ beliau bisa mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya dia tadi, ya gitu, pengembalian hak-haknya dia tadi, karena tidak semuanya harta milik si oknum gubernur ini adalah punya di gubernur itu, ada punyanya dia gitu kan, jangan sampai itu sampai diabaikan hak-haknya anak bangsa kita ini kan, Bang Mongol kita ini gitu. Gimana Bang? Jadinya Bang? Ya mudah-mudahan ini
semuanya berjalan dengan lancar. Pak Momon juga kalau kita lihat sudah ikhlas dengan sisa uangnya 112 juta dari 53. Kayaknya banyak kan utang ada kayaknya. Tapi hebat dia bisa untuk apa ya? Dia jalan-jalan ya ke Jepang. Enggak lah, orang kejadiannya itu pas dia lagi ke Jepang, begitu pulang dapat kabar seperti itu gitu loh kan, kaget dianya gitu. Bukan pas lagi Oh, dia, bukan jalan-jalan ke Jepang deh. iya kejadian ke Jepangnya itu sebelum dia tahu. Setelah dia pulang Enggak, dari yang saya Jepang. jadi pertanyaan nih, Wagub. Dia tuh kenal Wagub tuh dari mana gitu. Ya nanti mungkin netizen bisa bantu cari tahu ya. Soalnya kan itu gubernurnya mana, dia di mana, iya kan? Iya. Kok Dia, iya, gubernurnya orang mana kira-kira? iya kan? Jauh. Iya, Iya. Kalau nggak ada penjembatannya siapa? Gitu. Iya, iya, iya. Nanti Bang Era kali kita bisa dapat informasi dari Iya. para netizen. Kira-kira bagaimana pandangan teman-teman netizen semua terkait hal-hal yang terjadi dengan abang kita, Bang Mongol stres. Ya, saya berharap dia nggak stres lagi lah gitu kan. Dan saya bisa bertemu sama Bang Mongol. Ya, saya bisa mengambil apa namanya, mungkin banyak belajar lah sama beliau. Apa itu hakikat tentang ikhlas tadi. Gitu. Itu yang paling mahal tuh Bang. Iya, hal itu. Dibandingin uang 53 M. Iya, gitu ya. Iya. Bang Adam itu punya pandangan seperti itu. Iya lah. Kalau netizen yang dihujat ya, karena Bang Adam belum punya 53 M, sama saya juga belum. Gitu. Dia bisa ikhlas. Saya rasa podcast kita sore hari ini cukup sekian ya Bang ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan dan podcast Mudah-mudahan selanjutnya. komentarnya Komentar kami butuhkan, pendapat kami butuhkan, mau pro kontra tidak masalah. Mau itu kalimat yang pedas, mau itu kalimat yang manis, semua kami terima. Pada prinsipnya setiap langkah kami adalah tujuannya untuk menggali, untuk mengorek nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang istimewa. Seperti judul kita, paket kita adalah paket hebat. Jadi berita yang kita sampaikan berusaha dengan maksimal dan upaya kami yang optimal adalah berita-berita yang hebat yang bisa membangun opini publik dan menjawab semua opini publik dengan optimal dan maksimal. Terima Bang, kasih. ini kan Nah, acaranya mau ditutup. Kita kopi pahe dulu Bang. oke, kita pipahin dulu penutupan dan kita akan buka lagi paket hebat selanjutnya. Selamat sore.